adik-adik semua. Siang Kak. Baik, perkenalkan nama saya Veronica Tumanggor. Di sini saya akan membahas dua contoh soal mengenai persamaan diferensial. Nah, dengan mata kuliah persamaan diferensial dan fungsi pada fisika. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama itu sebuah sistem dinamik pada struktur robotik mengalami gangguan periodik dan eksponensial yang dimodelkan oleh persamaan y double aksen ditambah y aksen x sama dengan x sin x ditambah x kuadrat e pangkat 2x. Nah, sebagai insinyur kontrol, Anda diminta menganalisis solusi partikular persamaan ini untuk merancang sistem penstabil gerak. Nah, A. Solusi partikel dengan dua metode berbeda. Nah, di sini kita disuruh menentukan solusi partikular menggunakan koefisien tertentu. Terus tentukan solusi partikular dengan metode variasi parameter dan membandingkan kompleksitas dan efisien kedua metode. Dalam kasus ini mana yang lebih efisien? Nah, di sini nanti disuruh dijelaskan. Nah, terus B-nya itu interpretasi fisik dan batas solusinya. Nah, mengapa suku x sin x ditambah x pangkat 2x x pangkat 2 e pangkat 2x pada gangguan memerlukan pendekatan khusus? Jawab dulu untuk soal pertama. Nah, tadi kan diketahui. Terima kasih adik-adik sudah mau diketahui y double aksen ditambah y aksen sama dengan x sin x ditambah x kuadrat e pangkat 2x. Nah, pangkat 2x. Nah, yang diminta tadi kan yang pertama menentukan solusi partikular dengan metode koefisien tertentu. Nah, berarti sekarang langkah pertamanya itu kita cari dulu solusi homogennya, persamaan homogennya. Berarti y double aksen ditambah y aksen sama dengan 0. Kita misalkan y sama dengan e pangkat rx. Nah, kita turutkan y aksen sama dengan r e pangkat rx. Nah, kita turunkan lagi, berarti y double aksen sama dengan r kuadrat e pangkat rx. Nah, jadi kita substitusikan ke persamaan tadi. Berarti r kuadrat e pangkat rx ditambah re pangkat rx sama dengan 0. Nah, berarti kita faktorkan dia jadi e pangkat rx dikali dengan r kuadrat ditambah r sama dengan 0. Nah, karena e pangkat rx itu tidak sama dengan 0, maka kita cari solusi dengan persamaan homogennya yaitu y 2 aksen ditambah y aksen sama dengan 0. Nah, jadi maka r kuadrat ditambah r sama dengan 0. Nah, r dikalikan r ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita karena berarti r ini 1 ya. Berarti r1 sama dengan 0, r2 sama dengan minus 1. Maka solusi homogennya itu yh sama dengan c1 ditambah c2 e pangkat minus x. Nah, sekarang kita mencari solusi partikularnya. Nah, di mana tadi ruas kanannya itu x sin x ditambah x kuadrat e pangkat 2x. Nah, karena ada dua bentuk berbeda, maka yp sama dengan yp itu y-nya partikularnya ini, solusi partikularnya ini, berarti yp sama dengan yp1 ditambah yp2 ini. Nah, untuk sekarang untuk x sin x. Nah, karena turunan sinus ini menghasilkan kosinus, maka tebakan harus memuat keduanya. Berarti yp1 sama dengan ax ditambah b cos x ditambah dengan cx tambah d sin x cx. Nah, turunan pertama itu berarti y aksen p1 sama dengan a ditambah cx ditambah dengan d cos x ditambahkan dengan c dikurang ax dikurang dengan b, ini sin x ya, sin x. Nah, untuk turunan keduanya itu berarti y double aksen p1 sama dengan 2, berarti kan ini kan tadi berarti 2c dikurang ax dikurang b cos x ditambah dengan minus ini ya minus 2a dikurang cx dikurang dengan d sin x. Nah, jadi kita substitusikan ke y double aksen ditambah dengan y aksen, berarti y double aksen e1 ditambah dengan y aksen e1 itu hasilnya 2c
Nah, koefisien X yang 2C ditambah A tambah 1A ditambah dengan D dikurang B X. Ini cos X dikalikan dengan cos X. Nah, ditambah dengan C dikurang 2A. Nah, hasil dari sepadan yang kedua itu YP 2 sama dengan C 2A ditambah dengan min A dikurang dengan B 18X ditambah 19 per 108. sin Nah, X. solusi partikular itu Nah, kita samakanlah persamaan ini dengan X sin X dikurang sin X ditambah T tambah 2X dikali 1 per 19 per 2. Itu Samakan. X ditambah 19 per 100. Nah, pertanyaan kedua itu metode kalibrasinya tadi. Nah, solusi nomornya itu Y 1 sama dengan 1, Y 2 sama dengan E pangkat min X. Nah, kita masuk dengan rumus Wronskian yang mana Y sama dengan determinan 1 E pangkat X 0 minus X pangkat min X sama dengan E pangkat. Nah, tadi dia X Kita mencari bisa sin X. Ini kan jadi persamaan yang tadi itu disamakan dengan persamaan ini. Nah, jadi disamakan koefisiennya. Nah, yang bagian cos dia tadi kan D dikurang B sama dengan 0. Terus 2C ditambah A sama dengan 0. Ini itu cos X. Cos X. Nah, terus yang bagian sinnya tadi kan itu ada minus A dikurang B sama dengan 1. Nah, terus C dikurang 2A sama dengan 0. Ini bagian sinnya, sin X-nya. Nah, jadi kita cari nilai konstanta dari C sama dengan 2A. Tadi, bagus, kita substitusikanlah ke persamaan ini. Persamaan ini berarti 2C ditambah A sama dengan 0. Berarti kan nilai C-nya tadi kan ini. Berarti 2A ditambah A sama dengan 0. Berarti ini 4A. 4A ditambah A sama dengan 0. 4A ditambah A berarti 5A sama dengan 0. A sama dengan X pangkat 2 X pangkat 2 E pangkat X. Nah, sequensi Betul ya? menghasilkan oscilasi yang amplitudenya semakin besar sehingga bertambah sementara X A sama dengan 0. Nah, maka C-nya sama dengan 0. Lalu yang bagian D sama minus D sama dengan 1. Berarti D-nya sama dengan minus 1. Nah, karena D dikurang D sama dengan 1 sama dengan 0, berarti D-nya itu sama dengan minus 1 dari si nilai B. Nah, berarti hasil bagian pertama itu sama dengan YP1 sama dengan min cos X dikurang dengan sin X. Ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Masuk ke bagian kedua yang untuk X pangkat 2 E ke pangkat 2X yang ini. Nah, karena betulnya kan polinomial dan eksponensial, maka YP2-nya sama dengan E pangkat 2X dikalikan dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kita mencari turunan pertama dan turunan keduanya. Berarti untuk turunan pertamanya itu Y aksen P2 sama dengan E pangkat 2X dikalikan dengan 2AX kuadrat ditambah dengan 2B ditambah 2A dikalikan dengan X ditambah 2C ditambah B. Nah, pas. Nah, sekarang kita mencari turunan keduanya, berarti Y double aksen P2 sama dengan E pangkat 2X dikalikan dengan 4AX kuadrat ditambah 4B ditambah dengan 8A dikalikan dengan X ditambah dengan 4C ditambah 4B ditambah dengan 2A. Nah, kita substitusikan persamaan turunan ini ke Y double aksen ditambah dengan Y aksen. Nah, berarti didapatlah hasilnya itu E pangkat 2X dikalikan dengan 6AX kuadrat ditambah dengan 6B ditambah dengan 10A dikalikan dengan X ditambah dengan 6C ditambah 5B ditambah dengan 2A. Inilah hasilnya. Lalu kita samakanlah dengan persamaan yang tadi, yaitu dengan X kuadrat E pangkat 2X. Kita samakanlah ke persamaan ini. Nah, kita samakanlah koefisiennya. Tadi kan ada koefisien X kuadrat dan koefisien X. Nah, untuk koefisien X kuadrat tadi kan 6A sama dengan minus 1 sama dengan 1. Nah, berarti A-nya itu sama dengan 1/6. Nah, terus koefisien X-nya itu tadi kan 6B ditambah dengan 10A sama dengan 0. Nah, berarti 6B ditambah dengan 10/6 sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan minus 5/18. Dari mana 10 per 6 ini? Karena kan tadi nilai A-nya itu kan 1/6. 1/6 dikali 10 berarti 10/16. 10/6 gitu. Nah, udah. Ini kan per 18 tadi ya. 18. Nah, sekarang untuk konstantanya itu. Nah, sekarang kita catat konstantanya tadi berarti tadi kan 6C ditambah dengan 5B ditambah dengan 2A sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, berarti 6C
6C Persamaan diferensial dikurang dengan 25 per 18. Tadi kan nilai B-nya itu kan 5 per 18. Nah, jadi kan ini 5B, berarti 5 dikali 5 per 18. Nah, begitu. Ditambah dengan 1 per 3 sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti C sama dengan 19 per 108. Nah, inilah nilai dari konstantasi C. Nah, sekarang hasil bagian keduanya itu berarti YP2 sama dengan E pangkat 2X dikalikan dengan 1 per 6X kuadrat dikurang dengan 5 per 18X ditambah dengan 19 per 108. Inilah hasilnya. Inilah hasil dari YP2-nya. Nah, sekarang jadi inilah hasil dari solusi partikular totalnya. Inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke metode variasi parameter. Kita masuk. Aduh, sakit itu. Lagi kesel. Oke. Sekarang kita masuk ke metode variasi parameter ya. Nah, untuk solusi homogennya itu berarti tadi kan Y1 sama dengan 1 dan Y2 itu sama dengan E pangkat minus X. E pangkat minus X. Nah, untuk Wronskiannya itu berarti W sama dengan sekarang kita masuk ke metode variasi parameter. Nah, solusi homogennya berarti Y1 sama dengan 1, Y2-nya sama dengan E pangkat minus X. Nah, Wronskiannya itu berarti W sama dengan determinan dari 1 E pangkat minus X 0 dan minus X dan minus E pangkat minus X sama dengan minus E pangkat minus X. Nah, kita menggunakan rumus variasi parameter. Berarti U aksen 1 sama dengan minus Y2fx per W. U aksen 1 sama dengan minus Y2fx per W. Dan untuk U aksen 2-nya sama dengan Y1fx per W. Nah, dengan fx sama dengan x in x ditambah dengan x kuadrat E pangkat 2x. Nah, sekarang kita cari dulu nilai dari U aksen 1. Berarti U aksen 1 sama dengan x in x ditambah dengan x kuadrat E pangkat 2x. Nah, berarti U aksen 1 sama dengan integral dari x in x ditambah x kuadrat E pangkat 2x dx. Nah, terus untuk mencari U2-nya, U aksen 2-nya itu sama dengan integral tadi kan min sin bukan. Nah, untuk U aksen 2-nya itu sama dengan min E pangkat X dikali dengan X sin X ditambah X kuadrat E pangkat 2X. Nah, berarti U aksen 2-nya sama dengan integral dari E pangkat X sin X ditambah dengan X kuadrat E pangkat 2X dx. Nah, bentuk solusi dari persamaan ini adalah YP sama dengan U1 Y1 ditambah dengan U2 Y2. Nah, jadi hasil akhirnya itu YP sama dengan min cos X dikurang dengan sin X ditambah dengan E pangkat 2X dikalikan dengan 1 per 6X kuadrat dikurang dengan 5 per 18X ditambah dengan 19 per 108. Ini. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasi fisisnya. Nah, gangguan pada X sin X itu menunjukkan getaran periodik dengan amplitudo makin besar. Nah, untuk di gangguan X kuadrat E pangkat 2X itu menunjukkan pertumbuhan eksponensial cepat. Akibatnya, sistem robotik bisa tidak stabil dan respons sistemnya membesar drastis. Nah, ini penjelasan untuk soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, dari bagaimana sebuah jembatan gantung mengalami getaran akibat beban dinamis yang dimodelkan oleh persamaan diferensial Y double aksen X ditambah Y X sama dengan tan X. Nah, tim insinyur menggunakan metode variasi parameter untuk mencari solusi partikular yang menggambarkan respons sistem. Nah, namun mereka menemukan tantangan unik pada fungsi yang memiliki singularitas periodik tidak terdefinisi. Y X sama dengan V per 2 ditambah Kn dengan K bilangan real dari Z. Nah, pertanyaannya, A. Tentukan solusi partikular YP menggunakan metode variasi parameter. Nah, B. Jika menggunakan metode koefisien tertentu, apakah memungkinkan untuk digunakan untuk persamaan ini? Bandingkan hasilnya. Oke, sekarang kita jawab untuk soal nomor 2. Nah, diketahui tadi itu Y double aksen ditambah Y itu sama dengan tan X. Nah, dimintakan tadi mencari solusi partikular dengan variasi parameter dan bandingkan dengan koefisien tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke bagi yang metode. Nah, sekarang kita masuk ke metode variasi parameter. Nah, yang pertama itu langkah pertama itu kita harus mencari solusi homogennya lagi. Nah, persamaan homogennya itu kan Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, kita misalkan Y itu sama dengan E pangkat RX. Nah, berarti kita substitusikan, berarti R kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 0. Berarti R itu sama dengan kurang lebih nilai I atau imajiner. Nah, karena akar imajiner berarti dia berarti R sama dengan alfa ditambah alfa dikurang lebih dengan beta imajiner ya. Maka solusinya itu Y homogen sama dengan E pangkat alfa X dikalikan dengan C1 cos beta X ditambah dengan C2 sin beta X. Nah, dengan alfa sama dengan 0, betanya sama dengan 1. Maka YH sama dengan C1
cos X ditambah C2 sin X. Inilah untuk solusi homogennya. Nah, sekarang kita masuk ke Wronskian-nya. Kita masuk ke Wronskian-nya. Langkah keduanya itu kita ambillah tadi Y1 sama dengan cos X dan Y2 sama dengan sin X. Nah, Wronskian-nya itu berarti W sama dengan determinan dari cos X sin X dan min sin X dengan cos X. Berarti W sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Wronskian-nya itu 1. Nah, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menggunakan rumus variasi parameter. Nah, berarti U aksen 1 sama dengan Y2 Fx per W Wronskian. Berarti U aksen 2 sama dengan Y1 Fx per W. Nah, dengan Fx sama dengan tan X. Nah, sekarang kita cari dulu itu nilai dari U1. U1 berarti U aksen 1 sama dengan min sin X tan X. Karena tan X tadi sama dengan sin X per cos X, maka U aksen 1 sama dengan sin kuadrat X ditambah cos X. Nah, kita gunakan identitasnya, berarti sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Sehingga U aksen 1 sama dengan minus sec X dikurang dengan cos X. Baru kita integralkan. U aksen 1 sama dengan minus integral dari sec kan X dikurang cos X dx. Berarti U1 sama dengan minus logaritma natural dari sec kan X ditambah tan X ditambah dengan sin X. Inilah hasil dari U1 nya. Sekarang kita mencari U2 nya. Nah, U2 berarti U aksen 2 sama dengan cos X tan X, maka U aksen 2 nya itu sama dengan sin X. Nah, kita integralkan U2 nya. Inilah hasilnya, hasil akhirnya. Nah, sekarang masuk kita ke bentuk solusi partikularnya. Yang dimana tadi YP sama dengan U1Y1 ditambah dengan U2Y2. Nah, kita substitusikan nilainya, jadi YP sama dengan minus dari logaritma natural sec X ditambah tan X ditambah sin X cos X dikurang dengan cos X sin X. Kita sederhanakan, jadi YP sama dengan minus cos X logaritma natural dari secant X ditambah dengan tan X. Nah, inilah hasilnya untuk partikularnya. Nah, tadi kan pertanyaan kedua itu apakah koefisien tertentu bisa dipakai. Nah, untuk persamaan ini koefisien tertentu itu tidak cocok karena tan X itu bukan bentuk standar. Nah, terus turunannya juga makin rumit dan memiliki singularitas. Nah, berarti X sama dengan Pi per 2 dari soal tadi ditambah KN itu yang tadi yang diterangkan di soal itu, sehingga metode koefisien tertentu ini sulit digunakan dalam persamaan ini. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya dari kedua soal. Untuk adik-adik yang sudah berkenan mendengarkan penjelasan saya ucapkan terima kasih. I just had to let you know you're